Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan perilaku diskriminatif di kehidupan masyarakat pada mapel antropologi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Arianda Utamza nomor absen 4, Kesha Daniela absen 9, M. Ferdi absen 12, Theophilia absen 27, dan Yogi Darmawan absen 31. Topik yang akan kami bahas yang pertama yaitu pengertian, macam-macam diskriminasi, faktor penyebab, 4 contoh kasus, dan yang terakhir dampak diskriminatif. Yang pertama yaitu pengertian diskriminatif. Diskriminatif adalah diskriminasi dalam ilmu sosial budaya dasar karangan Eli M. Setiadi berarti setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok yang berdasarkan agama, ras, etnis, status, kelas sosial ekonomi, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. 2. Macam-macam diskriminasi. Macam-macam diskriminasi. Yang pertama, ras, perbedaan perlakuan berdasarkan ras. Yang kedua, kelamin atau gender, perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, rasial, perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit. Yang keempat, sosial, perbedaan perlakuan berdasarkan kedudukan sosialnya. Faktor penyebab diskriminasi yang pertama yaitu persaingan yang tidak sehat terjadi pada kelompok pendatang dan pribumi. Yang kedua yaitu tekanan dan intimidasi terjadi pada kelompok yang lebih dominan kepada kelompok yang lemah. Yang ketiga yaitu ketidakberdayaan golongan miskin terjadi karena rasa minder dan malu mereka sehingga keadaan mereka menjadi semakin terpuruk. Yang keempat yaitu individualisme. Rasa individualisme dan egois menimbulkan ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar sehingga ini menjadi faktor yang berbahaya karena rasa individualis timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Yang terakhir yaitu etnosentrisme, itu rasa menganggap budaya sendiri paling unggul daripada budaya lain sehingga menimbulkan perpecahan. Sekali kasus-kasus tindakan diskriminatif yang dapat kita jumpai di sekeliling kita. Salah satunya adalah kasus Slamet Jumiarto di Bantul, Yogyakarta, di mana dia ditolak tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, RT 8 karena alasan perbedaan agama. Awalnya Slamet Jumiarto dengan keluarga kecilnya mendapatkan hunian di Desa Pleret, Dusun Karet, RT 8 dengan harga yang cukup murah, dengan harga sewa yang cukup murah yaitu 4 juta per tahun. Nah, karena awalnya tidak ada peringatan apapun dan Slamet Jumiarto juga sudah menanyakan perihal perbedaan agama ini kepada pemilik rumah sebelumnya, maka ia pun menempati rumahnya pada 30 Maret. Kemudian keesokan harinya ia menyerahkan berkas-berkasnya kepada RT setempat. Namun ketika dilihat berkasnya dan ketika tahu bahwa Slamet Jumiarto mempunyai perbedaan agama dengan warga setempat, maka Slamet Jumiarto tidak diizinkan untuk tinggal di sana. Nah, karena Slamet Jumiarto tidak terima, akhirnya Slamet Jumiarto mengajak penduduk dan pemimpin setempat untuk melakukan mediasi. Namun setelah mediasi hasil yang didapatkan juga sama saja, ia tetap ditolak untuk tinggal di sana. Karena emosi, Slamet pun melaporkan kasus tersebut kepada Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta dan diantarkan lagi untuk melakukan mediasi di Desa Pleret, Dusun Karet. Namun jawaban yang sama sayangnya diterima oleh Slamet Jumiarto, di mana ia masih tetap tidak diizinkan untuk tinggal di sana karena ada aturan tertulis di RT 8 Dusun Karet Desa Barat yang menyatakan bahwa penduduk harus beragama Muslim.
Sebenarnya peraturan ini sudah ada sejak tahun 2015 di Dusun Karet, Desa Pleret, RT 8. Namun, pemimpin setempat tidak mau menjelaskan adanya latar belakang dari pembuatan aturan ini. Dan pemimpin setempat juga mengatakan bahwa perbedaan agama itu tidak menjadi masalah, namun karena latar belakang aturan yang tidak jelas, Selamat pun mengalah dan menginginkan perubahan atau revisi aturan yang sudah berlaku tadinya. Dan pada akhirnya juga keluarga Selamat memutuskan untuk pindah dari sana karena alasan psikologis. Perilaku diskriminatif yang pertama yaitu menghambat penyelesaian masalah, munculnya penindasan, menghambat tegaknya keadilan, dan mengancam integrasi bangsa. Terdapat quotes dari Eleanor Roosevelt yang mengatakan, di mana di atas segalanya hak asasi manusia itu dimulai. Ia dimulai dari sebuah tempat sederhana, dekat rumah kita, tempat di mana pria, wanita, serta anak-anak mendapat perlakuan sama, kesempatan sama, kehormatan sama tanpa diskriminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.